Oke, sebelum belajar silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mimpin doa? Saya. Raffi. Oke. Di tempat duduk aja ya? Boleh tempat duduk. Di tempat duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Kurang semangat. Nutrisinya udah habis? Lapar? Udah sarapan? Udah, oke. Ulangin ya. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Tuh, gitu dong, keren. Nah, sekarang materinya ganti ya. Boleh kenalan dulu sama ibu? Atau ada yang sudah tahu ibu? Nggak ditanya kakaknya. Yang anak-anak kelas 7 sudah tahu nama ibu? Belum. Kemarin pas upacara? Lupa. Saking banyaknya guru di SMP 2 ya. Saking banyaknya. Nah, nanti kalian di kelas 7 paling tidak harus hafal semua guru-guru di kelas 7. Paling tidak. Kalau bisa semuanya dihafalin, yang kelas 8 maupun kelas 9. Oke. Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Ani Puji Astuti. Nah, sebenarnya kalau kalian baca buku panduan di situ ada semua loh, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba gimana? Masuk ruangan. Waalaikumsalam. Nah, terus Salim bukan ngomong salim ya. Salim gitu ya. Jadi etikanya ketika kalian memasuki kelas ya, mau itu ada gurunya ataupun tidak, tetap assalamualaikum. Apalagi di situ ada guru ya. Salim bukan ngomong salim. Ya, nggak apa-apa. Kalian masih baru ya, grogi ya. Grogi, malu sama gurunya? Enggak ya. Jangan malu-maluin tapi ya. Oke, itu etikanya ya. Nanti ke depan kalian juga seperti itu ya. Oke, tadi ibu baru sampai. Kalau kalian baca buku panduan, lanjut snack ya. Baca buku panduannya, di situ ada nama-nama pematerinya siapa. Nah, walaupun belum tahu, paling tidak dengan membaca kalian jadi tahu. Nah, budayakan literasinya ya, gitu kan. Sebelum bertanya, ya baca dulu kalau itu punya bukunya. Oke, ya itu. Nah, baru deh pada buka bukunya tuh, buku panduannya. Jangan cuman buat kayak gini nih ya, jangan buat geber-geber aja tuh, panas Bu. Nah, ini buku panduan ada bacaannya ya, perlu dibaca gitu tuh. Jadi tahu kegiatan kalian pada saat MPLS dari hari Senin sampai hari Rabu. Ya, MPLS-nya Senin sampai Rabu. Oke. Masih semangat kan ikut kegiatan? Masih. Ada yang sudah angkat tangan menyerah? Gak ada ya? Anak-anak Spenwa yang hebat tuh gak ada. Semuanya kuat, semuanya hebat-hebat. Oke. Di sini panggil aja Bu Ani. Panggilannya terkenal dengan Bu Ani. Gak usah panjang-panjang. Ibu di sini mengajar apa? Betul. Bimbingan konseling atau yang biasa disingkat BK. Nah, apa itu bimbingan konseling? Nanti dijelaskan pada saat kita pembelajaran aja ya. Pada saat kalian sudah aktif belajar sambil Ibu jelaskan. Nah, kemarin di sini sudah ada yang masuk guru BK-nya? Sudah. Siapa? Baca dulu. Ingatan saya ini Bu, lupa, nggak pendek gitu ya. Lupa, iya nggak apa-apa. Guru BK di SMP 2 itu ada 2, yang satu Bu Haji Kaniri. Nah, nanti untuk kelas
kelas 7 ibu akan memberikan materi ke kalian. Jadi guru BK-nya di kelas 7 adalah Bu Ani. Terus ibu punya ruangan sendiri, ruang BK ada sendiri, itu ada di sebelah persis seberang tangga. Ya, sebelah ruangan ini. Itu adalah ruang BK. Jadi kalian kalau mau konsultasi atau kurang puas pengen tahu BK itu apa gitu kan ya, kalian bisa sambil bertanya ke Mbah Google ya, ke Mbah kalian, nanti tanya di rumah apa sih itu BK, penasaran amat gitu kan. Nah, kalian bisa bertanya di situ. Oke, sekarang kita lanjut fokus ke materi pengenalan ekstrakurikuler. Pengenalan. Bisa kebaca ya? Atau yang biasa disingkat dengan ekskul. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini ada yang sebelum di SMP pastinya, ketika SD kalian ada yang ikut ekstrakurikuler? Oke, siapa namanya? Almira. Namira, maaf. Namira ikut kegiatan ekskul apa? Silat. Di sekolah apa di luar? Di sekolah. Kenapa ikut kegiatan silat? Ekskul silat. Kenapa? Boleh ikut, boleh enggak. Iya, terus alasannya Namira ikut apa? Karena dipaksa orang tua, atau karena saya suka, atau karena kakak saya ikut, karena apa? Karena suka silat emang? Oke, karena suka silat. Yang lain mungkin? Ayo. Oke, namanya siapa? Masda. Benar? Oke. Dari SD? 8. Ikut ekskul di mana? Di sekolah. Kenapa ikut voli? Udah diajarin dari kecil. Kenapa? Udah diajarin dari kecil. Oh, udah diajarin dari kecil sama ibu. Kenapa? Kayak tetangga tapi kayak saudara. Oke. Tapi suka ekskul, suka voli. Oke. Karena suka voli. Tadi Namira, karena suka silat. Yang lain ini suaranya yang laki-laki. Ayo, yang laki-laki mana ini? Yang merasa laki-laki. Kaum Radit? Oke, ikut ekskul nggak waktu SD-nya? Ikut. Ekskul apa? Futsal. Kenapa? Karena suka bola. Suka main futsal karena suka. Ingat ya, karena suka. Tadi teman kalian duanya juga karena suka. Yang lain? Namanya siapa? Raffi. Kalau Raffi ikut nggak? Oh enggak. Kenapa nggak ikut? Nggak aja. Tapi di SD-nya ada ekskul? Ada. Nggak ikut sama sekali. Pramuka ikut? Oh, ikut. Karena wajib ya. Yang sebelahnya namanya? Fadli. Oke. Fadli ikut nggak? Ekskul di sekolah? Ekskul apa? Futsal. Kenapa? Oh, karena suka. Oke. Hampir semuanya ditanya awalnya karena suka. Ya. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh apa nggak boleh? Boleh. Apa yang kalian lakukan, kegiatan ekskul yang kalian lakukan awalnya karena suka dari dalam diri sendiri dulu. Karena aku suka. Bukan karena saya dipaksa orang tua. Ada yang kayak gitu? Kamu, Radit, harus ikut ekskul misalnya menari. Main balet. Nggak apa-apa. Emang laki-laki nggak boleh nari? Boleh, ya, boleh. Penari itu nggak identik dengan semuanya perempuan. Nah, tapi karena apa? Bukan karena paksaan orang tua ya, tapi karena suka duluan dari diri sendiri. Nah, oke, ekstrakurikuler. Apa yang sudah kalian ikutin itu ekskul dulunya gitu tuh. Nah, jadi ekskul itu apa?
Itu kepanjangannya. Ekskul itu apa? Ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler atau ekskul itu apa? Udah digituin lah. Kalian kan ngikutin itu waktu sekolah di SD-nya. Apa itu ekskul jadinya? Ayo belajar. Oke, namanya siapa nak? Albel. Oh, Abel. Abel dari SD? Lialang SD. Lialang itu di mana? Di Taksakan. Oh, di Taksakan. Oke. Apa Abel? Suatu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Ya, itu betul. Ekskul adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi, ekskul merupakan suatu kegiatan pendidikan yang berada di luar jam pelajaran atau di luar mata pelajaran. Nah, ngapain? Untuk apa? Ngapain itu? Biar dapat nilai? Iya. Menambah kemampuan mungkin. Menambah kemampuan. Kemampuan apa? Ya kayak apa sih? Kayak hobi gitu. Oh iya. Mendalami ya, mengembangkan ya, mungkin maksudnya di situ ya? Iya. Sip. Udah berani berbicara. Untuk mengembangkan potensi, betul tadi, kemampuan, bakat, minat yang dimiliki oleh siapa? Oleh peserta didik atau oleh siswa seperti kalian, ya. Jadi kegiatan ekskul ini berada di luar jam mata pelajaran, ya. Dan fungsinya untuk mengembangkan, mengoptimalkan bakat, kemampuan, potensi yang dimiliki sama kalian, oleh kalian. Karena setiap anak pasti punya bakat masing-masing, pasti punya minat masing-masing. Tuh, gak ada anak yang gak punya minat. Tadi ditanya teman kalian karena suka, lah itu karena minat, selera, karena hobi, ya. Namira, Masda, Raffi ya, iya kan Raffi ya, betul ya, namanya Raffi kan? Nah, Raffi ya karena suka duluan gitu tuh, karena bakat. Jadi di situ minat kalian ada, kemauan kalian tuh ada di situ. Itu ekstrakurikuler. Nah, tujuan adanya ekstrakurikuler yang pertama adalah untuk mengembangkan bakat, minat serta potensi. Menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab. Yang kedua, untuk menumbuhkan berbagai nilai kepribadian bangsa, diantaranya siswa yang berakhlak baik, beriman dan berakhlak mulia.
Mencari dan membina. Oke. Ini beberapa tujuan, sebenarnya masih banyak tapi tidak Ibu sebutkan semuanya ya, tidak dicatat semuanya sama Ibu. Nanti waktunya nggak cukup. Sambil dijelaskan aja, tujuan adanya kegiatan ekstrakurikuler yaitu mengembangkan bakat, minat, potensi yang kalian miliki. Tadi udah disebutkan ya, yang nantinya menjadi pribadi yang bisa lebih mandiri, bertanggung jawab. Contohnya kayak gini. Ketika kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah, tadi yang ikut ekskul silat contohnya. Ketika latihan silat jam 8. Latihan silat itu jam 8. Terus kalian datang jam berapa? Jam 10? Jam berapa? Jam 8. Jam setengah 8. Pasti sebelum itu ya? Iya. Nah, masa latihan silat jam 8 kalian datang jam 10? Udah selesai dong. Nah, pasti kalian datangnya sebelum jam 8. Bisa jam 7. Nah, itu kan melatih kalian untuk apa? Mandiri. Kalian bisa istilahnya bangun sendiri tanpa dibangunin sama orang tua. Karena apa? Karena saya mau latihan ekskul, ya. Di situ kalian berlatih sama teman-teman kalian, ada pembinanya, ada pelatihnya. Nah, menjadi mandiri, bertanggung jawab dengan siapa? Dengan diri sendiri, karena sudah komitmen, sudah ada jadwalnya, mau latihan jam berapa, berarti kalian harus sesuai dengan waktunya. Jangan jadi anak yang tidak disiplin. Nah, salah satunya kalian belajar menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, untuk menumbuhkan berbagai nilai kepribadian bangsa. Salah satunya menjadi siswa yang baik dan berakhlak mulia. Kemarin sudah dijelaskan ya, mungkin ya, sama Bu Haji Kaniri tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kegiatan ekskul adalah kegiatan yang positif. Ya, nilai kepribadian bangsa di situ kalian tadi menjadi pribadi yang mandiri, ya, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, menjadi anak yang disiplin, tahu waktunya. Berarti ketika kalian misalnya latihan jam berapa, oh waktunya maaf, sholat jam berapa. Nah, kalian tetap ingat dengan kewajiban kalian. Yang ketiga, mencari dan membina bibit unggul. Nah, bibit unggulnya adalah siapa? Ya kalian yang punya potensi, yang punya bakat di bidang tertentu. Misalnya tadi, silat, karate, ada di sini yang karate? Karate, oke. Karate, silat, atau mungkin ada yang vokal, suka nyanyi, suka nari, gak ada? Suka nari, oke, suka nari. Nah, di situ di ekskul akan terkumpul anak-anak yang memiliki bakat tari sendiri, karate sendiri, ya, sudah ada bidangnya masing-masing. Futsal sendiri, badminton sendiri. Terus yang ekskul tahfiz ada, tahfiz BTQ ada sendiri. Jadi dikelompokkan per bakatnya masing-masing, minatnya masing-masing. Akan terlihat, oh si A di ekskul tari, siapa nih namanya? Andrea. Hah? Andrea kan betul? Oh, dari SD? Dia? SDN Kaloran. Oke. Nah, contohnya misalnya gini, Andrea dia ikut ekskul tari tadi ya. Nah, di situ akan terlihat, oh ternyata Andrea dari teman-temannya yang lain dia lebih menonjol, lebih bagus. Nah, mencari bibit unggul yang nantinya, nah kita ke manfaat
manfaat ekskul nantinya akan dipersiapkan untuk ikut lomba atau kejuaraan. Lomba bisa lomba antar kelas, bisa perlombaan antar sekolah, nah tingkat kota ataupun tingkat provinsi. Nah, akan terlihat di situ anak-anak siswa-siswi yang memiliki bakat-bakat yang bagus. Kalau juara gimana? Seneng ya? Nah, kalau juara itu ada rasa kepuasan tersendiri, seneng. Kalau belum juara, sedih, nangis. Terus kalau belum juara harus ngapain? Hanya sedih aja, habis itu putus asa? Nah, betul ya. Kalau belum juara nggak apa-apa, ya. Harus lebih semangat berusaha. Oh iya, saya belum. Yang penting saya sudah punya pengalaman, ya enggak? Saya pernah menjadi peserta O2SN atau OSN. Nah, untuk tahun depan masih ada peluang ya. Nah, masih ada peluang selama kalian mau berusaha. Tadi kata temennya, mau berusaha. Nah, selain itu apa? Ketika kalian mengikuti kegiatan itu manfaatnya ekskul menambah rasa percaya diri. Kenapa? Hah? Enggak. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Oh. Paham? Namanya siapa? Adek. I Kadek. Panggilannya? Kadek. Oh, Kadek. Oke. Banyak yang namanya Kadek ya. Dari Bali ya Kadek ya. Oke, itu ya. Untuk menambah kepercayaan diri. Jadi pede kalian dengan banyaknya manfaatnya ikut ekskul, percaya diri, terus menambah banyak teman, ya enggak? Teman kalian jadi banyak. Biasanya kan kalau di SMP ekskul itu biasanya ada sparring dengan ekskul sekolah lain. Itu kan menambah banyak teman. Temannya enggak hanya dari satu sekolah, tapi bisa dari sekolah yang lain juga. Apalagi kalau nanti ikut kejuaraan. Nah, menambah pengalaman sama pengetahuan. Ya. Dan salah satu manfaatnya lagi yaitu mencegah yang namanya kenakalan. Kenakalan siapa? Kalian? Siswa. Diri sendiri. Kenakalan diri sendiri. Kenakalan siapa? Kalian ini siapa? Siswa. Masih anak-anak, dewasa apa remaja? Remaja. Nah, mencegah kenakalan yang namanya kenakalan apa? Remaja. Kenakalan siswa. Kenakalan siswa berarti anak yang sekolah doang ya. Iya. Kalau yang nggak sekolah bukan siswa, tapi mereka kan remaja ya. Nah, mencegah yang namanya kenakalan remaja. Jenis kenakalan remaja banyak ya. Contohnya apa? Tawuran, betul. Apalagi? Membolos. Nah. Apa? Enggak, udah bilang aja nggak apa-apa. Enggak. Merokok. Apalagi? Minum apa? Minum air putih. Hah? Miras. Nah, yang jelas minum. Ntar kalau minum minum apa teh pucuk bareng itu minum loh. Minum minuman keras. Apalagi? Banyak sih. Apa? Nafza ya. Nah, narkotika. Nah, itu kan sabu-sabu itu jenis nafza. Nah, iya, narkotika, narkoba. Nah, itu salah satu bentuk kenakalan remaja. Nah, dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler, kalian itu kan ekskul itu kegiatan yang positif loh ya. Yang positif mencegah yang namanya kenakalan remaja. Otomatis kalau kalian ikut kegiatan, baik itu di sekolah maupun di luar, kalian itu nggak akan yang namanya terfikirkan untuk apa? Nongkrong mungkin sama teman-temannya di luar, ya kan? Teman kalian nggak cuman dari satu sekolah, iya nggak? Ada yang teman dari luar? Ada. Biasanya teman dari luar, dari sekolah juga biasanya ada yang ngasih pengaruh yang nggak baik ya. Tapi anak SMP 2 mah nggak ada,
ya. Anak SMP 2, siswa-siswi SMP 2 tuh anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, ya. Nah, biasanya kalau temennya dari luar bawa temen lagi, kenalan, tuh banyak kan kenalannya. Nah, ketika nongkrong atau kumpul biasanya ada yang apa tadi? Ada yang ngerokok, iya kan? Nah, akhirnya nawarin, ya kan? Kalau ditawarin gimana kalian? Tolak. Hah? Tolak. Ditolak? Bagus. Tapi kalau ditawarin terus-menerus? Menjauh. Menjauh, hebat. Apalagi? Kadang ada ya perasaan gak enak? Ya, kalau gak enak, akhirnya pergi. Tapi ada ya, itu bagus kalau pergi. Tapi ada ya, kadang yang gak enak terus akhirnya, ya udahlah nyoba. Nah, ada nggak? Nah, nggak ada. Ada ya. Tapi anak di sini mah nggak ada. Nah, ada biasanya nyoba. Nah, dengan adanya kegiatan ekskul itu akan mencegah kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya enggak? Nah, oke. Terus selanjutnya di SMP 2 jenis-jenis ekskulnya apa aja? Dari bidang olahraga, basket, voli, futsal, apalagi? Pencak silat, renang nggak ada? Renang nggak ada. Karate, badminton untuk tahun ini kayaknya nggak ada, ya. Casting nggak ada casting ya, nggak ada. Terus tadi di bidang olahraga, di bidang seni, tari ada, melukis, paduan suara, menyanyi. Itu kalau menyanyi nanti bisa dipadus, tapi jangan khawatir ya Bu, kalau saya mau nyanyi vokal boleh nggak ikut padus? Boleh ya, boleh, karena nanti di padus juga biasanya ada lomba solo vokal ya, tingkat kota Serang. Jadi jangan khawatir, ada. Terus apa lagi di bidang seni tadi? Rupa itu melukis ya. Nah, lebih ke melukis. Kalau di SMP 2 ada melukis, terus ada desain poster. Nah, mungkin dulunya di SD ada yang suka mewarnai, menggambar? Nggak suka saya, oke. Biasanya anak perempuan suka mewarnai, suka gambar? Suka. Sampai sekarang masih suka? Ya, oke. Masih suka. Nah, bisa kalian nanti ikut ke desain poster. Lalu di bidang sains, ya, di bidang sainsnya itu ada IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu nanti kalian bisa di English Club. Yang suka bahasa Inggris, ngomong public speaking dengan Inggris. Nah, dengan bahasa Inggris kalian nanti bisa bergabung di English Club ya. Matematika, yang suka matematika siapa? Dari 300 anak ini nggak ada yang suka matematik? Catat ya Bu Fit, nggak ada yang suka. Yang suka IPS? Nggak ada juga. IPA? IPA ada? Najwa suka IPA? Ya, oke. Oh iya, di sini juga ada di depan. Nggak, Radit suka IPA. Tadi siapa namanya? Raffi. Oh, Raffinya ada 2 ya? Oh, Raffi suka IPA. Siapa lagi? Siapa namanya tadi? Belum nanya ibu siapa? Andre. Dari SD? 20. SD 20. Suka IPA? Kenapa? Suka aja. Nah, kalau biasanya suka kan akan mencari tahu terus-menerus ya. Kalau kita sudah suka akan cari tahu menerus. Bisa mencari tahu di buku. Nah, bisa mencari tahu di HP, media sosial. Nah, kalian nanti bisa mendalami, mengembangkan minat bakat kalian itu di ekskul masing-masing. Kalau yang IPA berarti kalian bisa nanti ke IPA ya. Terus ada ekskul PMR, kemarin sudah masuk di sini?
Nah, ada ekskul PMR yang berhubungan dengan apa? Kesehatan. Nah, itu yang suka dengan kesehatan. Terus ada ekskul Paskibra. Nah, ini yang biasanya punya cita-cita, keinginan menjadi TNI, tentara, jadi polisi, pengen nerusin di Taruna Nusantara, SMA Taruna Nusantara tuh ya, Akmil. Nah, kalian bisa belajar dasarnya dulu itu di Paskibra. Nah, suka dengan baris berbaris, nah kalian bisa di Paskibra. Terus ada lagi yang namanya ekskul PIKR. Baru dengar ya? Ekskul PIKR baru dengar? Iya. Iya, oke. PIKR ini singkatan Pusat Informasi Konseling Remaja. Ya. Jadi, PIKR ini adalah wadahnya para remaja, ya. Wadah para remaja di situ berkumpul untuk apa? Untuk mendapatkan informasi dan berbagi informasi tentang dunia remaja. Ya. Slogannya adalah gini, salam genre, itu untuk PIKR. Salam genre, dan di PIKR itu tingkatnya ada yang tingkat SMP, ada yang tingkat SMA, Kota Serang ada, di Kota Serang ada PIKR remaja. Salam genrenya seperti ini, 0 ini, 0 ini untuk katakan tidak. Ya. 3 ini katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak pada seks bebas, katakan tidak pada nafsa. Ini logonya ya untuk genre PIKR. Jadi kalian di situ informasi tentang dunia remaja. Masalah remaja itu kan banyak banget ya. Tadi yang kalian sebutkan masalah kenakalan remaja. Itu tadi nyebutin banyak ya kenakalan remajanya. Terus di situ kalian juga nanti akan belajar menjadi apa? Konselor sebaya. Apa itu konselor? Kalau Bu Ani guru BK itu konselor guru kalian ya. Nah, kalau konselor remaja itu kayak istilahnya gini loh. Jadi tempat curhat temennya. Nah, kadang remaja seumuran kalian kan lebih senang bercerita sama temen, lebih senang curhat sama temen dibandingkan harus itu curhat sama siapa? Sama orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, itu. Terus yang perlu diperhatikan ketika kalian memilih ekskul ya. Masih bingung Bu, saya ikut ekskul apa? Nanti pada saatnya kalian praktek istilahnya untuk mengisi angket ekskul, nanti kan akan disebarin tuh angket ekstrakurikuler, kalian milih ekskul yang apa. Biasanya masih banyak yang bertanya, Bu saya bingung karena kesukaan saya tuh banyak tadi tuh. Ya suka gambar, ya suka nyanyi, ya suka nari. Nah, tipsnya adalah ketika kalian memilih ekstrakurikuler, yang perlu diperhatikan pertama adalah hobi atau selera. Tadi udah kalian sampaikan hobi silat. Oh ya udah berarti ikut silat. Hobinya apa dulu? Ya. Selain hobi harus melihat jadwalnya. Ya. Jadwalnya hari apa? Misalnya ekskul tari sama ekskul nyanyi. Nah, paduan suara jadwalnya bentrok tuh. Ya, kalian harus memilih salah satu. Jangan dua-duaan. Ya. Terus, oh ya maaf satu lagi ada ekskul gitar di sekolah juga. Ada ekskul gitar. Jadi yang suka gitar tuh ya. Yang suka dengan gitar kalian boleh ikut ekskul gitar. Ya, itu. Terus tadi yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah biaya. Bu, di SMP 2 emang ekskulnya dimintain uang, biaya, bayar? Jawabannya? Tidak. Nah, tapi kenapa Bu Ani nyebutin biaya? Karena gini, tadi ketika kalian memilih ekskul, misalnya ekskul gitar, saya, siapa namanya tadi? Raffi, oke. Contoh aja ya Raffi ya. Raffi suka gitar. Ya. Di sekolah ada ekskul gitar. Akan tetapi
Kalau ekskul gitar itu berarti kalian itu harus punya gitar masing-masing loh. Karena kalau gitar di sekolah itu jumlahnya nggak banyak, ya. Dan kalian kalau istilahnya mengembangkan kemampuan kalian, hobi kalian itu kan nggak cuma di sekolah. Ketika di rumah pun kadang kan pengen juga ya main gitar. Nah, padahal gitar itu kan harus beli, ada biayanya misalnya gitu. Nah, harus melihat kondisi biayanya juga. Kalau misalkan belum punya gitar gimana? Kalau belum punya gitar gimana? Minjem punya orang, minjem punya temennya. Kalau temennya ngebolehin, kalau nggak ngebolehin? Hah? Kalau nggak ngebolehin, pakai raket. Gitarannya pakai raket. Iya. Atau pakai karet, bikin pakai karet. Kayak zaman dulu anak-anak tuh main gitaran pakai karet, ditarik ya. Nah, ya kan? Kalian ngalamin nggak? Enggak, soalnya apa? Lahir-lahir udah denger HP, ya kan? Nah, itu jadi harus melihat kondisi biayanya juga, ya. Kalau misalnya belum punya, ya berarti kalian harus nabung. Gimana caranya nanti saya biar bisa punya alat musik yang namanya gitar. Karena kalau ekskul kalian sudah menyukai sesuatu, latihan itu tidak hanya di sekolah, tapi bisa di luar sekolah. Oke, ayo. Itu aja dari Bu ya, mengenai pengenalan ekstrakurikuler. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Kayaknya pada lemes. Udah jam ketiga ya. Jam setengah 10, udah pada lemes ya? Oke. Boleh berdiri dulu? Silakan. Ya, cluenya ikutin apa yang Ibu Ani katakan. Ikutin apa yang Bu Ani katakan, oke? Ya. Bebek? Bebek. Jago? Jago. Meja? Meja. Kursi? Kursi. Bebek-bebek? Bebek. Ayam-ayam? Ayam-ayam. Bebek ayam? Bebek ayam. Ayam bebek meja kursi? Ayam bebek meja kursi. Bebek, ayam. Ada berapa bebeknya? Ada berapa bebeknya? Yang jawab angka siapa? Gak apa-apa, tangan kanan. Yang jawab angka, kenapa jawab angka? Gak apa-apa, gak disalahin. Kenapa jawab angka? Hah? Gak tahu. Oh, gak fokus. Oke, ini melatih konsentrasi ya. Jadi seharusnya apa? Seharusnya tadi ngapain? Oke. Kan tadi cluenya ikutin apa yang Bu Ani katakan ya. Jadi bukan untuk apa? Menjawab atau menghitung. Nah, konsentrasi ini kayaknya udah mulai rada siang, udah mulai rada apa? Haus, lapar, lelah ya. Jadi ada yang jawab. Lagi? Lagi. Oke. Seneng kalau disuruh ice breaking kalian ya. Cluenya apa? Nah, ikutin apa yang Ibu katakan. Oke. Pegang telinga. Pegang telinga. Ikutin apa yang Ibu katakan. Ikutin apa yang Bu Ani katakan. Pegang telinga. Jadi kalian perlu megang telinga enggak? Oke. Pegang mata. Pegang mata. Ya, ada yang pegang kepala langsung kayak gini. Gak apa-apa. Oke, itu aja speaking dari Ibu. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Sekian dari Bu Ani. Mohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang tidak berkenan. Ibu ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Kota Serang. Jadilah siswa-siswi yang baik, yang berprestasi, ya, yang memiliki sikap yang berakhlak mulia. Pasti bisa ya anak-anak Spenwa ya. Nah, oke, pasti bisa Bu. Oke, itu aja ya dari Ibu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.